Gandhi masih benar setelah 90 tahun. Vaksin beracun, tidak sehat dan tidak efektif. Alexander Light, 9 November 2015. Latih tubuh untuk tidak bergantung pada vaksin. Latih tubuh untuk menghadapi penyakit. Bangun kekebalan melalui udara bersih, air, dan makanan, dan Anda akan membangun kekuatan, kognisi, dan kekebalan alami yang luar biasa. Ini adalah pengamatan saya selama 5 tahun terakhir, meninggalkan obat-obatan saat menghadapi penyakit dan memperkuat kekebalan alami. Anda lebih kuat daripada dituntun untuk percaya. Hanya berfokus pada patogen tertentu dengan vaksin yang tidak bersih akan membuat tubuh lebih rentan terhadap penyakit lain dalam jangka panjang. Meningkatkan kekebalan manusia seharusnya tidak berfokus pada penyakit individu dan ketakutan akan kematian. Kekebalan manusia yang terus berkembang harus menyelami ilmu mikrobioma manusia, kekuatan pengobatan tumbuhan dan adaptogen. Sistem bakteri komensal tubuh manusia adalah komunitas spesies bakteri hidup yang menjalankan fungsi penting di dalam tubuh. Penyembuhan datang dari dalam. Itu tidak berasal dari obat-obatan eksternal yang menyuntikkan bagian tubuh hewan, bahan pembantu logam, bahan kimia sterilisasi, dan fragmen virus. Ini adalah praktek kotor dari pengobatan sihir yang merupakan ilusi kesehatan. Penyembuh sejati tidak membahayakan, membantu tubuh pulih dari ketidakseimbangan, bekerja dengan seluruh individu dalam pencegahan penyakit. Sebaliknya, seorang penyembuh harus fokus untuk mengembalikan makanan yang ramah bakteri ke dalam makanannya. Dengan melengkapi usus dengan spesies bakteri yang tepat, kami dapat membantu orang menghubungkan potongan teka-teki yang hilang di dalamnya. Bakteri ini ada untuk penggunaan vitamin dan mineral yang tepat. Mereka dibutuhkan untuk melindungi darah dan organ dari racun. Mereka membantu tubuh beradaptasi terhadap stres dan merangsang produksi antibodi dalam sistem kekebalannya. Dengan bantuan probiotik yang tepat, anak atau orang dewasa yang sehat dapat dengan mudah mengatasi penyakit jinak ini. Pencegahan mungkin sesederhana cara kita bernapas. Kita dirancang untuk bernapas melalui hidung, menyaring udara, menghangatkannya, dan mempersiapkannya untuk darah kita. Kita harus mencari darah bersih, bukan menyuntikkan kotoran ke dalamnya. Selama bertahun-tahun, populasi menjadi lebih bergantung pada suntikan obat dari luar yang tidak bersih yang melemahkan tanggapan kekebalan di masa depan terhadap patogen lain. Mengapa jenis penyakit baru dan yang baru muncul terus bermunculan sepanjang sejarah? Tidak peduli berapa banyak vaksin yang kita kumpulkan, penyakit memenangkan perang jangka panjang melawan kemanusiaan. Vaksin adalah penyelamat palsu. Kotoran yang disuntikan ini menurunkan kekebalan kawanan seiring waktu. Nutrisi bersih harus menjadi fokus pertama kita, bukan suntikan kotor. Pemahaman Gandhi tentang ketidakefektifan vaksin,
kekotoran dan amoralitas benar saat ini. Sejarah anti-imperialis Mahatma Gandhi berbagi pandangan ini dan menentang filosofi dan ilmu vaksinasi jauh sebelum sistem medis mulai membutuhkan lusinan suntikan. Kekhawatirannya benar seabad kemudian. Dalam bukunya, A Guide to Health, Gandhi mengungkapkan keprihatinannya dengan teori vaksinasi. Tentang asumsi yang salah tentang keefektifan vaksin, Gandhi menulis di halaman 106, teori aslinya adalah bahwa satu vaksinasi akan cukup untuk menjaga seseorang tetap kebal dari penyakit ini seumur hidup. Tetapi, ketika ditemukan bahwa bahkan orang yang divaksinasi pun terserang penyakit, muncul teori baru bahwa vaksinasi harus diperbarui setelah jangka waktu tertentu, dan saat ini telah menjadi aturan bagi semua orang, baik yang sudah divaksinasi atau tidak, untuk mendapatkan diri mereka sendiri divaksinasi setiap kali cacar mengamuk sebagai epidemi di wilayah manapun, sehingga tidak jarang menemukan orang yang telah divaksinasi 5 atau 6 kali. Atau bahkan lebih, Gandhi menunjukkan bahwa vaksin tidak etis dan tidak bermoral karena cara pembuatannya yang memaksa hewan menderita dan diracuni. Dia juga percaya vaksinasi sebagai praktik tidak sehat yang menyuntikkan kotoran dari sapi yang sakit dan pasien cacar ke dalam tubuh individu yang sehat, membuat individu menjadi lebih sakit, mengalami beban penyakit yang lebih besar dan lebih rentan terhadap infeksi baru dalam jangka waktu yang lama. Tentang tidak takut cacar, Gandhi menulis, daripada memandang cacar sebagai penyakit yang mengerikan, kita harus menganggapnya sebagai salah satu cara terbaik alam untuk menyingkirkan racun yang terkumpul di dalam tubuh dan memulihkan kesehatan normal. Ia mengatakan bahwa orang melakukan vaksinasi tanpa akal sehat dan rasionalitas karena dimotivasi oleh rasa takut. Dia menunjukkan bahwa lembaga medis bergantung pada vaksinasi karena kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan dan mengamankan karir mereka. Gandhi menyederhanakan kesehatan, menghapus rasa takut akan penyakit dengan berbicara tentang kunci sebenarnya untuk mencegah penyakit, termasuk sanitasi yang layak, kebersihan udara dan air segar, serta makanan bersih. Vaksinasi adalah praktik yang biadab, dan ini salah satu yang paling fatal dari semua delusi saat ini di zaman kita. Vaksin itu adalah zat yang kotor, dan sungguh bodoh mengharapkan satu jenis kotoran bisa dihilangkan oleh yang lain. Mereka yang keberatan dengan hati nurani terhadap vaksinasi harus, tentu saja, memiliki keberanian untuk menghadapi semua hukuman atau penganiayaan yang mereka dapat dikenakan oleh hukum, dan berdiri sendiri, jika perlu, melawan seluruh dunia, untuk mempertahankan keyakinan mereka. Mahatma Gandhi oleh L. J. Devon.